lapor, apel, gelar sarpras dalam rangka persiapan pengamanan event internasional di Provinsi Bali tahun 2022. Siap dilaksanakan. Lanjutkan. Terima kasih atas pelaksanaan gelar persiapan sarana prasarana karena ini sangat mendukung sekali dalam pelaksanaan tugas pengamanan yang dilaksanakan oleh Polda Bali. Yang kita ketahui Bali menjadi pusat pertemuan internasional sehingga seluruh sarana prasarana pendukung alut maupun almatsus harus dalam keadaan siap digunakan. Seluruh peralatan yang sudah diberikan oleh negara kepada kita agar dirawat dengan baik. Saudara-saudara yang mengawaki agar merawat semua peralatan ini dengan baik. Kemudian personil yang mengawaki pada Pak Wakapolda ditingkatkan kemampuannya, dilakukan regenerasi. Sehingga ketika yang sudah mahir akan memasuki masa purna tugas, akan ada penggantinya juniornya lagi, supaya kemampuan itu tidak hilang dari institusi kepolisian. Sarpras telah dilaksanakan. Laporan selesai. Lanjutkan. Kegiatan pengamanan dalam event-event yang akan dilaksanakan di Bali, kita akan melihat pada perkembangan pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia, di Bali maupun global. Sehingga pola pengamanan nanti akan menyesuaikan dengan protokol kesehatan supaya event itu tetap bisa dilaksanakan. Kemudian juga bisa menjaga kesehatan keselamatan para peserta yang mengikuti event internasional ini dari bahaya COVID-19. Dan tadi sudah saya sampaikan pada Polda Bali supaya semua peralatan diinventarisasi lagi, mumpung masih ada waktu. Kemudian personil-personil yang mengawaki juga diberikan pelatihan, bukan hanya yang sekarang saja, tetapi khusus generasi berikutnya, supaya alatnya siap pakai, tugasnya juga berkualitas, memiliki kompetensi, sehingga bisa mendukung pelaksanaan tugas pengamanan ini, baik almatsus Polri maupun nanti juga yang berkaitan dengan sarana prasarana untuk mendukung penerapan protokol kesehatan. Protokol kesehatan sangat penting karena kita sedang dalam masa pandemi. Bali sudah cukup bagus perkembangannya, dan ini dimohon kepada rekan-rekan media sudah terus menyampaikan kepada warga masyarakat mematuhi protokol kesehatan. Selamat datang di Polda Bali kepada Bapak Kabahar Kapolri, Komisaris Jenderal Polisi Dr. Anus Alif Sulistianto MSI, beserta rombongan. Arahan Kabahar Kapolri dalam rangka kunjungan kerja ke Polda Bali hari Kamis tanggal 30 September 2021 dimulai. Hari ini atau kemarin positif rate-nya sudah 0,7, fluktuatif, tapi sudah seminggu ini selalu di bawah angka 1. Artinya jauh di bawah positif rate yang ditetapkan oleh WHO sebesar 5%. Nah, ini memerlukan satu upaya kita semuanya. Di dalam upaya-upaya pengendalian pandemi COVID di Indonesia, khususnya di Bali, ini Polri diberikan tanggung jawab oleh pemerintah untuk mendukung pemerintah daerah
melaksanakan tugas-tugas di samping tugas pemeliharaan Kamtibmas, juga tugas mendukung pemerintah daerah di dalam pengendalian dan pengelolaan pandemi COVID di wilayah masing-masing. Sehingga apa yang sudah dilaksanakan selama ini agar tetap dikendalikan dan terus diefektifkan. Kalau kita melihat pada bagaimana pandemi itu diberikan atau dilakukan kebijakan-kebijakan untuk mengendalikannya dalam rangka menyelamatkan masyarakat. Tentu ini akan bertolak belakang dengan tujuan wisata itu sendiri. Karena untuk melakukan pengendalian pandemi dalam rangka penyelamatan masyarakat, maka dilakukan program-program atau kebijakan pembatasan gerak yang disebut dengan PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Dilakukan kegiatan menjaga jarak sosial, protokol kesehatan, 3M, memakai masker, larangan kerumunan. Padahal di tempat wisata ada interaksi yang terbuka, ada tempat hiburan, pasti akan ada kerumunan. Sehingga ini bertolak belakang. Dan juga pembatasan interaksi. Ini dikemas dalam satu protokol kesehatan yang tujuannya adalah untuk menjaga terjadinya infeksi, transmisi virus dari individu ke kelompok, individu ke individu ke kelompok menjadi klaster yang akhirnya pandemi itu menyebar dan membahayakan masyarakat. Kalau ini tidak dikendalikan, maka kegiatan masyarakat akan terhambat dan pandemi akan sulit dikendalikan. Tetapi dengan program penerapan protokol kesehatan yang ketat, maka ya pasti kegiatan masyarakat akan terhambat. Tetapi pandemi bisa dikendalikan, masyarakat sehat. 3M yang selama ini digembar-gemborkan harus betul-betul diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Kemudian dengan penerapan protokol kesehatan yang sudah menjadi kebiasaan hidup ini, maka aktivitas wisata akan bisa berjalan, masyarakat akan selamat. Menggunakan masker, mencuci tangan, tetap menjaga jarak. Protokol kesehatan ketat dengan penerapan 3M itu adalah kunci untuk mencegah terjadinya infeksi virus kepada tiap-tiap individu. Sehingga kalau virus itu sudah dicegah untuk tidak terinfeksi, maka tidak perlu lagi akan ada 3T. Tidak perlu lagi ada testing, tidak perlu lagi ada treatment, tracer, karena semua sudah menjaga dirinya. Tidak perlu lagi tiap hari ngitung bor, tapi vaksinasi masih terus dijalankan. Sehingga protokol kesehatan yang ketat ini merupakan satu langkah yang utama yang harus dilakukan untuk mengembalikan Bali seperti sebelumnya. Dan ini salah satu tugas kita. Kemudian mengintensifkan 3T. Walaupun protokol kesehatan sudah diterapkan, tapi tidak menutup kemungkinan akan ada orang-orang yang hasil testingnya positif, walaupun sudah divaksin. Nah, langkah yang ketiga adalah vaksinasi. Terima kasih Pak Kapolda, Pak Wakapolda, Bali sudah 97% yang vaksin pertama. Vaksin kedua sudah 70%. Ini yang luar biasa. Artinya vaksinasi sudah menjadi potensi untuk mengembalikan Bali seperti Bali yang sebelumnya. Apalagi nanti didukung dengan protokol kesehatan yang ketat menjadi gaya hidup masyarakat. Integratif, terintegrasi pelaksanaan tugas itu, jangan terkotak-kotak. Tujuannya satu kepada masyarakat, membangun sinergisitas dan proaktif. Begitu ada masalah, segera selesaikan. Sebelum ada masalah, kita sudah memprediksi. Nah, proaktif ini harus didukung dengan kolaboratif, integratif, sinergitas,
untuk melaksanakan tugas-tugas mulai dari deteksi dini. Deteksi dini, preemptif, preventif penegakan hukum, bantuan pelayanan kesehatan. Ini semuanya bukan dilakukan hanya untuk menangani pandemi saja. Secara simultan untuk pengelolaan pandemi dan pemeliharaan Kamtibmas. Deteksi dini, di mana ada orang terkonfirmasi positif, lakukan tracing. Sambil lakukan tracing, lakukan langkah preemptif. Preemptif itu edukasi, sosialisasi, langsung ke jalur-jalur pendidikan. Berikan penjelasan apa itu pandemi, bagaimana protokol kesehatan. Kemudian langkah preventif juga harus dilakukan. Pengawasan terhadap objek-objek wisata, supaya menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Penegakan hukum, tadi sudah dilaksanakan juga, terutama orang asing, semuanya sudah dilaksanakan dengan baik. Bantuan pelayanan kesehatan, apakah vaksinasi, treatment, dan lain sebagainya. Ini semua sudah dilaksanakan, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Wakapolda. Dan kita tidak tahu kapan pandemi akan berakhir, tetapi yang bisa kita ketahui adalah mari kita lakukan upaya-upaya penanggulangan ini dengan efektif. Memang sudah hampir 2 tahun kita bergelut dengan COVID ini. Tetap semangat. Saya berharap tugas-tugas di dalam penanggulangan Kamtibmas, pemeliharaan Kamtibmas, supaya dilakukan secara simultan dengan kegiatan-kegiatan penanggulangan pandemi bersama-sama dengan pemerintah daerah, dengan TNI, dan lakukan ini sekaligus untuk melaksanakan tugas-tugas pemeliharaan Kamtibmas. Ini beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih, tetap jaga kesehatan, selamat bertugas, Om Swastiastu, Om Santi Santi Om.